Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul pada maghrib kali ini dalam rangka menuntut ilmu. Terlebih apa yang kita kaji merupakan ilmu yang di dalamnya berusaha mengenal siapa Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan ibadah hanya kepada Allah, dalam arti lain yaitu keikhlasan, sehingga rasa syukur kita diwujudkan saat kita mampu untuk mengambil hidayah dan petunjuk ini. Sebaik perkara yang turun dari langit, sebaik-baik perkara yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah taufik, adalah hidayah. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Sehingga dengan hidayah, dengan taufik, dengan petunjuk Allah, dengan ilmu Allah, kita tahu, kita berilmu, kita bisa beramal. Dan syaratnya amal supaya bisa diterima Allah adalah ikhlas. Jadi sebaik-baik perkara yang naik ke langit adalah keikhlasan. Sebaik perkara yang turun adalah hidayah, dan sebaik-baik perkara yang diangkat ke langit adalah keikhlasan. Sehingga ketika manusia yang mengatasnamakan dirinya muslim dan mukmin, tetapi ternyata pada hakikatnya dia tidak mengilmui akan akidah Islam ini, atau sengaja tidak mau menuntut ilmu, ya, engko lek roh malah tambah akeh urusane, engko gek ndang mudeng halal haram, engko gek roh ngene iki ora oleh, ngene iki sing oleh, mending rasa sinau. Ya, ini merupakan kesalahan di dalam berpikir. Orang yang niat saja, niat, ya, man ta'allama ilman, dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa yang menuntut ilmu, ngaji kan, berarti kan harusnya ia betaghi liwajhillah, punya niat untuk mencari ridha Allah supaya nanti bisa melihat wajah Allah. Tapi kok ternyata niatnya hanya untuk liyusibahu ardhon minad dunya, hanya untuk mendapatkan sekelumit dari urusan dunia ini. Ya, belajar ngaji hanya untuk urusan dunia, hilang Allahnya. Maka orang semacam ini lam yarih irfal jannah, maka orang semacam ini tidak mendapatkan aroma surga. Yang belajar, yang salah niat saja dapat teguran, apalagi yang sama sekali tidak mau belajar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan besar terkait dengan akidah, yaitu ridho akan ketetapan Allah. Karena masih banyak orang-orang yang mungkirin, orang-orang yang ingkar, yang tidak mau terima
ya, atau bahasa kasarnya tidak mau beriman dengan salah satu rukun iman, yaitu ketetapan Allah alias takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu tabaraka wa taala menukil dalil yang pertama, yaitu asar ucapan seorang sahabat yang dikenal sangat rajin meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenceng dalam beritiba, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah ibnu Umar, walladzi nafsu ibni Umar biyadihi law kana li ahadihim mislu uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Kata putranya Umar bin Khattab bersumpah atas nama Allah, kalau ada muslim yang dia punya amalannya yaitu infak, sedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah sebesar gunung Uhud emas. Ini kan insya Allah kan gak ono sing mampu toh Pak, sedekah emas segunung Uhud. Tapi kalaupun ada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia ikhlas. Dalam kasus ini dia ikhlas berinfak maupun bersedekah emas segunung Uhud, tetapi di sisi yang lain dia tidak beriman dengan takdir, ya, dia tidak beriman dengan takdir, maqabilahullah, Allah tidak mungkin menerima amal sedekahnya. Kenapa alasannya? Karena dia pada hakikatnya tidak genep iman. Karena iman kepada takdir bagian dari rukun iman. Meskipun sedekahnya sudah sekencang itu, punya niat ikhlas kepada Allah, tapi rukun iman salah satunya nggak diambil, maka Allah tidak akan menerima orang-orang yang semacam ini. Ini ucapan tegasnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa kemudian Abdullah ibnu Umar menyadur sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, karena iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, iman itu harus beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, ya, sampai kepada takdir Allah, baik itu ketetapan yang dinilai kebaikan, yang enak-enak, ataupun ketetapan yang dinilai itu merupakan musibah atau keburukan. Ini baru orang yang disebut mukmin, orang yang beriman. Ini kalau gambaran saya pribadi ngeten, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita ini di musim Ramadan. Ini puasa kita. Dari sahur kita nyantep makan sahur, sampai subuh kita mulai berhenti makan minum. Puasa beneran kita. Pagi dilewati, siang dilewati, sampai jam 5 seprapat. Adane setengah 6 punjul titik. Jam 5 seperempat kita batal. Kita minum, kita makan. Kira-kira udah seharian gitu kita puasa, diterima oleh Allah apa enggak? Ya, jam 5 seprapat mokel. Padahal sudah berjam-jam kita menahan dari haus dan lapar. Kira-kira terhitung puasa napa mboten? Mboten. Hari itu berarti kita
gagal puasanya. Mau nggak mau ya harus kita ganti di hari berikutnya. Nah, bicara iman terhadap takdir Allah kayak gitu, Pak. Kita sudah iman ini, iman itu, iman ini, iman itu. Ternyata satu kita rusui, yaitu dengan tidak mau mengimani takdir, sudah. Ibarat puasa kita mukel, padahal tinggal 10 menit adzan maghrib. Ini kasusnya nggak jauh di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, mereka tidak mau. Ketika didatangi amil zakat mal, mereka nggak mau. Mereka punya keyakinan zakat wajib saat Rasulullah hidup. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat, berarti sudah nggak ada lagi wajib zakat. Ini diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena telah meninggalkan satu rukun Islam. Jadi mau dia sholatnya kenceng, ya, megang syahadat, puasa Ramadan, haji sudah ping rakaping, tapi kalau meninggalkan satu rukunnya, sama saja nggak terhitung Muslim yang memiliki rukun Islam. Berarti kalau hilang satu, ibarat hilang semuanya. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tauhid itu supaya gemati ini, ya, sampai akhir hayat kepegang terus, Pak. Rukun Islam, rukun iman, rukun iman, rukun Islam. Ya, mbok menawa ya ada noda-noda yang bisa luput dari kita di tengah jalan, fa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ketika berbicara ketetapan Allah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti dan beliau ada, ya, di golongan yang paling punya keimanan dalam hal ini. Allah setting Nabi Muhammad itu sangat sabar di dalam mengimani takdir. Lahir sudah nggak punya bapak, ya, usia belum 10 tahun sudah ditinggal ibu, sudah ditinggal kakek, ya. Nanti mulai gede, kemudian berumah tangga, punya putra, punya putri, semuanya wafat ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Bayangkan ini, ya kan, ketetapan yang mungkin kita rasakan buruk, ya. Beliau mengalami itu semua, seakan-akan tidak ada sandaran dari orang terdekatnya. Karena di saat beliau butuh, mesti Allah wafatkan. Butuh seorang ibu, ibunya wafat, pindah ke kakeknya. Butuh seorang kakek, kakeknya wafat. Ya, nanti ketika mulai berdakwah butuh sokongan, butuh backingan, yaitu Abu Thalib pamannya, ujung-ujungnya Allah wafatkan juga. Ya. Ketika mulai berkembang, ya, atas bantuan dan sokongan dana dari istri beliau Khadijah, Allah wafatkan Khadijah. Masya Allah. Ketika masih punya putra putri, ya, yang laki-laki dari kecil sudah pada Allah wafatkan. Putri-putrinya habis nikah, ya, rata-rata Allah wafatkan kecuali Fatimah yang wafat 6 bulan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau ada di garda terdepan, manusia yang paling ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran Allah turunkan sebagai paripurna dari semua kitab. Sebagaimana Hasan Al-Basri, ya, tokoh tabi'in, menyebutkan Allah itu turunkan sejumlah 104 kitab. Ya, Allah turunkan untuk manusia dari awal Rasul sampai zaman Nabi Muhammad SAW itu 104 kitab. Dari 104 itu diperes, yang sampai di kita ada 4 kitab. Dari Taurat, Zabur,
Injil, dan Al-Quran. Dan dari keempat itu yang paling sempurna saripatinya di dalam Al-Quran. Maka kalau kita bisa memahami Al-Quran, mengkaji, mentadaburi, mengamalkan kandungannya, maka seakan-akan kita ini faham 104 kitab yang Allah turunkan itu. Sehingga kita tidak butuh pedoman kitab-kitab yang lain, khususnya dalam hal agama kita ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, Allah telah ridho pada hari ini, yaitu di hari Arafah ketika haji wada. Ya, Allah ridho penutupannya Islam menjadi agama kita, menjadi ajaran yang kita pegang. Artinya ada ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang Allah ridhoi hanya Islam. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara di hadapan orang-orang kafir, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, sampai akhir. Itu Rasul sedang tegas-tegasnya menerangkan bahwa kita ini punya agama, sampean juga punya agama. Agama kita satu Rob, ya, satu ilah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kalian yang punya sesembahan berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu. Maka kita tidak mungkin beribadah dengan Tuhan kalian, kalian juga tidak mungkin beribadah dengan Tuhan kami. Jelas bedanya. Ada penegasan, ada penekanannya. Ya, dan itu diulangi lagi, wala antum abiduna ma a'bud. Ya, kalian tidak mungkin beribadah sebagaimana ibadah kami, kita pun juga tidak mungkin beribadah sebagaimana ibadah kalian. Sampai penutupannya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, bagi kalian punya agama, punya keyakinan, sudah. Bagi kami juga punya keyakinan, punya agama, ini yang milik kami. Jadi ayat terakhir surat Al-Kafirun sebagai penutupan ketegasan ayat 1 sampai ayat 4-5-nya itu. Lah hari ini diambil yang terakhir tok, tapi ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsu. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama, kalian punya agama, saya juga punya agama. Berarti kita ini sama-sama masyarakat dan manusia beragama. Ya, jadi rapopo Mas rangkulan ya. Sesuk lek pas sampean slamet ya, engko tak slameti. Engko lek pas aku sing slametan sampean yo nyelameti. Gitu. Lah terus sing ayat pertama sampai sebelum lakum dinukum waliyadin diapakno itu. Ya. Ini ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang semenjak Allah memerintahkan qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, Allah perintahkan qalam itu untuk menulis segala apapun yang akan terjadi sampai hari akhir. Ya, itu semua udah ditetapkan. Cuma kita nggak boleh menyalai, ya wis lek udah ditetapkan wis gak usah apa-apa. Sekarang turus ngenteni mati ngono aja. Ya, ini berarti ya catetane kaya ngono ya, ndah males itu. Ini ketetapan dalam makna bahwa inilah sebagian para ulama yang kemudian menafsirkan surat kedua setelah Al-Alaq itu surat Nun itu. Surat Al-Qalam. Kenapa? Karena Al-Alaq Allah berfirman Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Makanya ketika habis perintah baca, maka surat berikutnya yaitu masalah qalam, pena, ya, karena ada kaitannya. Ini salah satu pendapat aja, tapi bukan pendapat terkuat. Ada sebagian ahli tafsir yang menyatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa umatnya Nabi SAW diminta untuk berilmu memang. Ya, diminta untuk berilmu supaya tidak seperti di hari-hari sekarang yang
mengatasnamakan istilah mungkin toleransi atau sejenisnya, bubrah semuanya, Pak. Kita ini termasuk masyarakat yang miskin definisi, Pak. Miskin definisi. Betul. Ya, contohnya ini ya. Definisi rumah, definisi pemukiman. Kan ayatnya kan di antaranya kan wa dharaballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya. Doanya istrinya Fir'aun, Asia. Yang mana beliau berdoa, Rabbi ibni li 'indaka baitan. Ya Allah, anugerahkan aku di sisimu rumah. Ya, tapi kalau di Quran terjemahan beda, Pak. Ya, bangunkan aku rumah di sisimu. Tapi kan Al-Qur'annya enggak baitan indak, enggak. Al-Qur'annya menyebutnya indaka baitan, di sisimu rumah. Kalau terjemahannya rumah di sisimu. Beda apa enggak, Mas? Di sisimu rumah sama rumah di sisimu. Beda apa enggak? Beda kan? Ya, itulah kenapa kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kaidah pemukiman rumah al-jaru wal jaru wad-daru. Tetangga se artinya lingkungan baru rumah. Makanya kemudian ada adab bertetangga, ya, ada adab, ada akhlak, ya. Bagaimana seorang itu baik kepada tetangganya, saling menolong, saling membantu. La yu'min man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman maka jangan menyakiti tetangganya. Ini salah satu adab dan akhlaknya. Ini harus definisi pemukiman. Ini Islam membawa sampai sejauh itu. Nah, ini kan nggak ada konsep orang yang tidak beriman. Jenis pemukiman, gawe perumahan pamane, ya, pagere dhuwur-dhuwur, atau mungkin yang sistemnya apartemen, ya, kene lawang buka, lawang ngarep tonggone gak kenal, Mas. Ya, nah? Ada kan seperti itu? Ya, ini lawang buka, lawang ki tonggone, ya, kayak apartemen itu kan, buka tonggone tapi nggak kenal. Atau rumah dengan pagar, ya, tinggi-tinggi, rumah mewah-mewah, tapi tetangganya nggak kenal. Lah ini kan nggak ada dalam konsep Islam. Karena definisi pemukiman, definisi rumah itu tadi. Di situ ada interaksi, ya, ada sosial, ada adab, ada akhlak. Masya Allah. Ya, kita ini miskin definisi. Maka sekarang saya balik lagi. Kalau sekarang toleransi itu definisinya apa? Ya kan? Definisinya apa? Ya. Masuk kali ketika kita punya agama, kemudian tidak mau mengucapkan ucapan-ucapan yang bernilai kekufuran, kemudian dicap intoleran. Kan yang nggak nyambung. Ya kan? Yang terus apa definisi toleransi itu apa? Kita ini secara data 80% jarine muslimin. Berarti kan sisanya non muslimnya 20%. Coba tidak di Indonesia, Pak. Di belahan bumi mana diwalik? Sing 20% sing muslimin, yang non muslimnya 80%. Musliminnya dadi apa wi, Mas? Mesti dadi onde-onde, lemper, semacam-macam. Ya kan? Kita ini Masya Allah ngayomi. Ya, kita tidak mempermasalahkan keyakinan mereka, ibadah mereka. Kenapa? Karena salaf kita hari ini masih ada, Pak, di Palestina itu. Di Palestina itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dikasih kunci apa itu? Baitul Maqdis. Ya. Di situ ada gereja besar, sampai hari ini masih ada gerejanya, gereja Kiamah. Ya. Udah dihilangkan semua, salib-salib sudah dihilangkan. Jadi kalau Umar sholat di situ pun wis oleh jane, karena sudah bukan gereja lagi. Tapi apa kata Umar? Enggak, ini tempat ibadah kalian. Ya, bilang ke para pendetanya, tokoh-tokoh Nasrani gitu, kalian mau beribadah aman, kalian di bawah kekuasaan kami. Maka Umar kemudian sholat di luar gereja itu, yang sekarang ada masjid kecil itu. Di situ ada perjanjian yang masih jadi prasasti sampai hari ini, yaitu perjanjian Elia.
Itu apa belajar toleransi ya koyo ngono, Pak. Ya kan? Umar nyidak, ada orang Yahudi tua sepuh ngemis, Pak. Ya. Orang Yahudi tua ngemis. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Pak, sampean nom-nomane urip nang kene, Pak?" "Iya." "Berarti sampean nom-nomane bayar jizyah. Bayar upeti kepada kaum muslimin, kekuasaan Islam?" "Iya." Ya, karena syaratnya non muslim tinggal di bawah kekuasaan muslimin harus bayar jizyah di usia yang produktif. Maka kata Umar, tidak adil kalau sampean zaman mudanya bayar jizyah, sekarang masa tuamu ngemis. Maka mulai hari itu difasilitasi Umar, ya, dibawakan segala kebutuhannya dari Baitul Mal sampai mati orang Yahudi. Ini baru namanya toleransi. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Maka ketika Islam dengan ketetapan diantaranya Allah menetapkan melalui lisan Rasulnya, fa innal jannah khuffat bil makarih, sesungguhnya surga Allah itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci, ya, perkara-perkara yang tidak disukai, sholat, ya, males, ngaji, ngantuan, ya kan, seperti itu. Dan lain seterusnya. Ya memang demikian, surga dikelilingi dengan perkara-perkara yang banyak orang benci. Tapi kalau neraka enak-enak semuanya, Pak. Sesuai dengan hawa nafsu kita semuanya. Maka ketika Islam sudah memberikan, ya, batasan, ini termasuk ketetapan Allah. Ya, bagian dari ketetapan Allah bahwa kita ini harus berbeda dengan masyarakat non muslim, terlebih dalam masalah agama dini, ya. Jadi ketika lakum dinukum dibawa ke ranah akidah, maka kita tidak boleh sama, ya. Kenapa? Karena kita punya izzah, kita nggak boleh imma'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, la takunu imma'ah, jangan jadi manusia yang imma'ah. Imma'ah itu apa? In ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Ketika manusia podo apik, dhewe melu apik. Ya, ketika manusia podo elek, yo melu-melu. Bahasa ringkesnya apa? Sesuai tren. Trennya amal ngamal. Ya, trennya ya maksiat ya ikut-ikut maksiat. Ya, lebih-lebih kalau didasari ketidakfahaman, semoga Allah berikan hidayah bagi segenap saudara kita muslimin wal muslimat. Itu yang kemudian oke lah, mungkin kalau yang Merry Christmas kita nggak akan mengucapkan, tapi engko malam tahun baru kan beda, ya kan, beda. Ini nggak kayak Natal, ini kan tahun baru. Masya Allah, Pak, pujiannya orang Nasoro kuwi sak paket, Pak. Ya kan? Natal sama tahun baru itu satu paket. We wish you Merry Christmas, ya kan? We wish you, ya, sampai terakhir and Happy New Year. Sak paket. Mereka aja keyakinannya satu paket loh, kita kok mereteli. Emang kita siapa? Ya, kita bukan bagian dari mereka. Ya. Oleh karenanya, tenang, Mbak. Kalau ada yang bilang mosok kok ngucapne ngono, ya, merayakan jadi kaya wong kafir, ya kan, imanmu jan tipis, ya kan, aku ngucapne ora murtad, ya kan. Masya Allah, sekarang saya bukan ucapan saya, ucapan Umar bin Khattab yang setan aja ngacir, Pak. Ya, melaku setan pindah dalan. Itu kan menunjukkan kuatnya imannya Umar. Kata beliau, ijtanibu, ngadohlah, ya, jauh, menjauhlah, ya, ijtanibu a'da Allah, ngadoh saka musuh-musuh Allah. Siapa yang dimaksud musuh-musuh Allah di sini? Yahud wan Nasara fi a'yadihim, dalam hal perayaan-perayaan
mereka. Fa inna sukhtallah alaihim, karena sesungguhnya kemurkaan Allah sedang ada pada mereka. Allah sedang murka. Loh ide malu menyemarakkan loh Pak. Kan aneh. Ayo siapa yang berani ngomong Umar tipis imane? Ya kan? Umar yang setebel itu imannya tetap tidak mau. Dan kemungkaran yang paling mudah kita nilai di dalam masalah akhir tahun ya istilah akhir tahun itu sendiri gak ono Pak. Dalam Islam istilah akhir tahun tuh gak ada. Karena syariat kita ya semenjak Allah berfirman inna iddatas syuhuri indallahi 12 yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah ciptakan langit, semenjak Allah ciptakan bumi, Allah sudah mengatur bahwa setahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu bulan apa? Ya bulan yang memakai sudut pandang penanggalan Qamariyah. Muharram sampai ini kita di bulan apa? Jumadal Ula, nanti Jumadal Akhirah, Jumadal Tsaniyah, kemudian nanti ada Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai seterusnya. Ya, itu yang dimaksud kalender yang Allah ciptakan sampai setahun 12 bulan itu bulan Qamariyah. Adapun dengan sudut pandang matahari, syariat kita hanya menggunakan untuk waktu sholat perharinya. Itu aja. Tapi ibadah yang lain yang itu dirayakan setiap tahunnya itu pasti Qamariyah. Puasa kapan? Yo mesti 1 Ramadan, ra mungkin gesek. Ya. Syawal Idul Fitrinya kapan? Ya mesti 1 Syawal. Idul kurbannya kapan? Ya 10 Dzulhijjah. Enggak mungkin gesek. Ya, ini menunjukkan semua syariat kita ya itu dihitung dengan kalender Qamariyah. Maka harusnya muslimin itu mulai tergerak hatinya untuk tidak mengabaikan kalender Qamariyah, Pak. Ya, kalender Masehi ya karena KTP kita juga kalender Masehi. Ya, kita pun juga butuh untuk urusan dunia kita. Tapi kan aslinya nggak nyambung, Pak. Kalender Masehi jari ini pakai penanggalan sistem matahari, tapi sebutannya yusik bulan. Ini kan nggak nyambung, Mas ya. Pamane sekarang bulan apa? Bulan Jumadil Ula. Bener Pak, pancen pakainya bulan lunar Qamar. Lelek Masehi kan pakainya matahari. Mas, saiki bulan apa? Bulan Desember. Loh, kok bulan toh Mas? Jari matahari. Ya, kok nyebutnya masih bulan Desember? Gak istiqomah sampean. Ya kan? Harusnya sekarang matahari keberapa? Matahari Desember. Nah, ngono toh Mas. Itu matahari apa? Matahari Januari. Lah kuwi pas. Lho bulan apa? Bulan Januari. Loh, matahari apa bulan? Ya kan? Nggih napa mboten, Pak? Niki ilmu gotak-gatik matuk mawon. Ya, tapi betul itu. Kalau kata matahari ya pakainya matahari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir abad 6 Masehi. Lahir abad 6 Masehi. Berarti ya semenjak adanya perayaan tahun baru itu kan Julius Caesar itu kan mulai dari abad ketiga Masehi. Berarti Rasul ngalami enggak pergantian tahun Masehi itu? Ngalami kan? Tapi kan tidak pernah satu riwayat pun Rasul menyemarakkan tahun baru. Rasul ngalami itu 63 tahun beliau hidup. Ya secara umur Masehinya, umur Qamariyahnya. 62 tahun secara umur Masehinya. Ya, itu beliau ngalami pergantian tahun terus. Tapi beliau tidak pernah nyelameti atau menyemarakkan. Dan paling nikmatnya karena tidak ada istilah akhir tahun, ya, paling nikmatnya bagi orang kaum muslimin, muslimat itu tidak ada aktivitas lain kecuali merem, bubuk. Dah itu paling nikmat, Pak. Ya, jangan hanya
ngenteni berjam-jam begadang hanya untuk menunggu 1 detik itu tok. Ya wis pukul 23 wis aja sampai ngantuk, 23.59 julek-lek nih, aja kedep. 00.00 duer. Wis bar. Masya Allah, hanya untuk itu. Ya. Dan ketika kita dilarang untuk mengikuti perayaan-perayaan non muslim, ya, jangan kemudian merubah dengan menampilkan ya perayaan itu dengan wujud amalan-amalan diniyah. Ya, gak gelem nyumet kembang api. Ya, itu perayaan non muslim. Ya, tidak pakai bakar-bakaran, ya kan? Ora nyanyi-nyanyi, ora Mas. Kita adakan tahajud bersama. Wah. Ya, itu sami mawon, Mas. Ya, bukan masalah tahajudnya, bukan masalah zikir bersama akhir tahun. Lain jenengan biasa bendinten tahajud, ya monggo. Ya, istiqomah itu. Tapi kalau diprogramkan doa bareng, makanya nanti Mas, kalau sampai ada biasanya di WA group itu, ya doa akhir tahun, wah sebarkan, wah itu hoax sistematis itu, ya hoax sistematis. Nih bukan saya lagi, Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu penghulunya tabi'in, diantaranya penghulu tabi'in, selevel dengan Hasan Al Basri. Sa'id bin Musayyib itu ketika waktu subuh masuk di masjid yang beliau biasa imam, beliau biasa kajian, ya mengajarkan ilmu, datang seseorang muslim, ya adzan subuh itu masuk masjid, habis itu sholat 2 rakaat, salam, ngadeg neh, sholat neh 2 rakaat, salam. Diperhatikan itu sama Sa'id bin Musayyib. Jadi mulai beradzan sampai komat wong iki salat 2 rakaat salam, ngadeg neh 2 rakaat salam, ngadeg neh 2 rakaat salam. Kemudian komat subuh, salat subuh, habis salat subuh Sa'id bin Musayyib mendatangi pemuda ini. Terus nggih tanglet, Pak. Bahasa ceritanya kan, Mas sampean mau ki salat apa? Ya saya salat sunnah qobliyah subuh. Atau dikenal kalau zaman para ulama sebutnya kan salat sunnah fajar. Ya, salat sunnah fajar itu salat qobliyah subuh. Kemudian Sa'id dengan tegasnya dan lantangnya berkata, la'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Wah, ini bahasanya ulama ini. Ya, yu'adzibakallah, semoga Allah mengazabmu. Wah, wong iki yo kaget. Imam, kenapa Allah laknat? Ya kan? Masa saya sholat dilaknat? Ya, masa saya ibadah dilaknat? Ini kalau bahasa kita, sholat kan baik, ya, ibadah kan baik. Kata Sa'id bin Musayyib, Allah melaknatmu bukan karena sholatmu, bukan karena ibadahmu. Allah melaknatmu bi khilafin Nabi, karena engkau telah menyelisih Nabi SAW. Qobliyah subuh Rasul ngasih batasan rokaatal, ya kan? Sunnatal fajri, 2 rakaat sunnah fajar. Artinya 2 rakaat qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Rasul ngasih batasan apa enggak? Ngasih 2 rakaat, Pak. Lagi orang enggak 2 rakaat tambahnya, 2 rakaat tambahnya. Oh, bahasa kita kan itu tadi. Oh, salat kan ape, donga kan ape, gitu kan? Bukan masalah doa, bukan masalah salatnya, karena engkau telah menyelisihi Nabi SAW. Ya, maka perkara ibadah yang diprogramkan, ya diniati sebagai bentuk penyimpangan dari ya non muslim, kono ya nyanyi-nyanyi, joget-joget, mungkin bahkan mabuk-mabukan dan seterusnya. Kemudian kita ya rubahlah, ganti tadi doa bersama, zikir bersama akhir tahun ya jam 11 mulai denge gitu, mulai tahajud bareng. Lah itu sama saja. Bukan masalah tahajudnya, bukan masalah zikirnya, bukan masalah doanya. Ya, tetapi Rasul tidak pernah mengajarkan di akhir tahun Masehi, bahkan di akhir
tahun Hijriyah pun juga semacam itu. Makanya doa saya pribadi semoga-moga dan deres ngono wae sok malam setu. Sudah Mas. Ya. Karena ini senjata paling ampuh. Ya, supaya tidak ada hiruk pikuk. Ya, yang kaum muslimin semakin ya terlenakan dengan ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Ini saya belum masuk ke masalah takdir dalam arti ketetapan ya usia, ajal dan lain seterusnya. Ngaji kita ini kadang kan ya model googling tuh Mas. Mas jujur-jujuran mawon ya. Mas modalnya wis searching. Maka saya nanti pesen Mas yang punya HP yang sudah smartphone gitu ya. Nanti di googling itu ada seseorang namanya Ali bin Nafi. Ali bin Nafi. Ini orang Islam. KTP-nya ya Ali bin Nafi bergelar Zaryab atau Zaryib. Itu kalau bahasa kerennya dikenal dengan Blackbird, si burung hitam. Ali bin Nafi lek sampai nanti googling Mas, muncul mulai dhuwur sampai ngisor. Semuanya memuji Ali bin Nafi. Ali bin Nafi sosok muslim moderat. Ya kan? Muslim yang open minded. Oh Islam tuh ya koyo ngene kuduke. Dipuji mulai web paling dhuwur sampai web paling ngisor. Padahal ulama sepakat ya bahwa jatuhnya Islam ya dan kebesarannya selama 8 abad di tanah Andalus, yaitu tanah Spanyol Portugal itu, termasuk aktor utamanya adalah Ali bin Nafi. Ya, Ali bin Nafi itu aktor utamanya. Kenapa? Karena Ali bin Nafi saat itu profesinya adalah penyanyi, Pak. Bahasa lain kita artis, Pak ya. Ya, sehingga dengan syair-syairnya, sair-sairnya, lagu-lagunya itu bisa merubah generasi yang awalnya cinta ilmu, ya, cinta ulama, cinta kajian, itu berubah menjadi ya generasi yang gelior itu. Ya, senengannya cuma nyanyi-nyanyi. Ya, sudah hilang semangat untuk belajarnya, izzah, kemuliaan seorang muslimnya hilang, digrogoti tadi itu. Itulah kemudian para ulama menyebutnya bahwa generasi ini tidak mungkin bangkit kalau mereka tidak menjauhi syawaghil. Apa itu syawaghil? Syawaghil itu kesibukan-kesibukan yang tidak bermanfaat, dan yang paling pertama adalah hiburan. Ya, dados jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menawi jenengan tanglet mamanya, Ustaz, anak saya susah disuruh sholat. Ya adik saya ini kalau diajak kajian wangel tenan. Saya balik soal jenengan dengan pertanyaan, lah kesehariannya hiburannya pripun? Lah hiburan ini jenengan tafsirnya piyambak-piyambak nggih. Banyak ya, di breakdown hiburan itu banyak sekali. Ada sing game, enek sing macam-macam. Ya gadget itu semuanya. Kalau jawabannya ternyata iya, hari-hari mereka dipenuhi dengan hiburan, sudah selesai. Jawabannya di situ, Pak. Ya, jawabannya di situ. Selagi keseharian masih dipenuhi dengan hiburan, nggak mungkin generasi Muslim, generasi yang harusnya mengokohkan imannya, itu bisa bangkit. Ya, selagi masih itu yang terjadi. Sejarah membuktikan 8 abad, 700 tahun lebih besar di tanah Andalus, hanya karena generasinya semakin sibuk dengan hiburan demi hiburan, hiburan demi hiburan, akhirnya ya, meskipun banyak kaum muslimnya, itulah di dalam At-Taubah Allah berfirman, laqad nasarakumullah fi katsirin fi mawatin katsirah. Allah telah memenangkan kalian di berbagai macam tempat, berbagai macam wilayah. Peperangan ini, peperangan itu, jihad ini, jihad itu. Ya, tetapi suatu ketika di perang Hunain, ya, a'jabatkum kasratukum, ketika kalian berbangga dengan jumlah. Hilang Allahnya, Pak. Ya, pasukan banyak.
Ya, pasukan 12.000 saat itu 12.000 wis akeh banget. Mereka kemudian berkata, lan naghlibal yaumin killah, kita tidak mungkin kalah karena jumlah kita yang segini banyaknya. Jumlah kita enggak sedikit, jumlah kita banyak, enggak mungkin kalah. Akhirnya Allah kalahkan. Karena sebetulnya kemuliaan, kemenangan datang dari Allah. Itulah kenapa Umar bin Khattab mengganti Panglima Khalid bin Walid di zaman beliau memimpin. Kenapa? Bukan karena Khalid gak amanah, bukan karena Khalid sudah semakin tua, sudah gak punya skill perang. Enggak, Khalid masih punya skill yang di atas rata-rata, masih amanah, siap bertempur. Tapi pasukan kaum muslimin sudah mulai ngelior. Ya, kenapa? Karena track recordnya Khalid mimpin mesti menang. Jadi kalau ada perintah, ayo jihad, ya, mujahidin bertanya, siapa pemimpin kami? Khalid. Ya, menang wis. Ya, gitu aja. Ya, ada ini, siapa pemimpin kami? Khalid. Ya, menang wis. Jadi hilang Allahnya. Ya. Jadi seakan-akan kemenangan itu bukan karena ketetapan Allah, tapi karena jiwa kepemimpinannya Khalid. Sehingga Umar menutup pintu ini. Jangan sampai muslimin lengah untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diganti Khalid. Ya. Maka hari ini yang kita butuhkan, kita menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai dunia yang semakin indah dilihat, semakin berbagai macam fasilitas, ya, kecanggihannya macam-macam semuanya, itu bisa menjauhkan kita dari sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah. Jangan sampai kita ujub, sombong, ya, jatuhnya kayak Qarun. Ya, semua ini karena datang dari utitu min ilmin indi, datang dari ilmu yang aku miliki. Hilang Allahnya. Padahal semuanya sudah ditetapkan. Allah sudah menetapkan dan kita wajib untuk mengilmui bahwa ini bagian dari takdir Allah. Maka ketika di antara para salaf, yaitu Imam Al-Kisai, ya, dan juga ada contoh-contoh yang lain di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, disebutkan bahwa dahulu para imam-imam kita itu kalau mendapatkan musibah itu mereka masih pertama bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ini musibah tidak yang paling ngeri. Bukan musibah paling berat. Enek sing luwih abot. Itu. Kemudian bersyukur karena masih bisa beristirja. Istirja niku napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih bisa seperti itu. Masih bisa berdoa, masih bisa berzikir. Yang ketiga, musibah ini tidak sampai menguji agama kita. Jadi bukan musibah agama. Beda kayak tadi, Pak. Jadi kita seakan-akan kalau nggak ngucapin selamat untuk hari raya orang lain, ya, kita bukan makhluk yang toleran. Ya, itu musibah agama itu. Ya, musibah agama. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di akhir hayatnya itu kan buta. Ya, beliau padahal masih punya banyak murid. Ya, sehingga ketika ditanya oleh muridnya, engkau tidak menyesal akan musibah ini? Semakin tuanya semakin hilang penglihatannya. Kata Abdullah ibnu Abbas, enggak. Ya, karena ketika saya mulai buta, saya bermunajat kepada Allah, bersyukur, ya Allah, engkau telah cabut satu cahaya di mataku, tapi engkau masih menganugerahkan cahaya di lisanku dan di hatiku. Nah, ini para ulama. Ya, mereka sama sekali tidak pernah ada kata mengeluh di atas ujian dan musibah, karena mereka tahu bagaimana konsekuensi bahwa kita ini raditu billahi robba. Kita ridho Allah sebagai Rob kita, yang menciptakan kita, yang mengatur urusan kita.
Allah yang paham, paling paham kita. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, berarti itu yang terbaik bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum mencabut ujian itu, berarti Allah sedang menginginkan kita semakin dekat. Ya, semakin banyak doa, banyak zikirnya, tidak melupakan Allah. Ya, di waktu-waktu kita saat mendapatkan ujian tersebut. Ya, sehingga inilah yang mengokohkan muslimin, mukminin di zaman-zaman ya salafun as-salih. Demikian, semoga bisa kita ambil hikmahnya. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.